Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 5A, 5B, dan 5C. Hari ini bagaimana kabarnya? Ustazah doakan kalian selalu dalam keadaan sehat. Anak-anak, hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang tema 1, subtema 1, dan pembelajaran 1. Silahkan kalian siapkan alat tulisnya dan buku pelajarannya. Baiklah anak-anak, sebelum kita belajar hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Mudah-mudahan ilmu yang kita peroleh menjadi ilmu yang bermanfaat. Silahkan diangkat tangannya, kita berdoa bersama-sama. Let's pray. Terima kasih. Baiklah anak-anak, untuk materi hari ini kita akan bersama-sama belajar yang pertama tentang alat gerak hewan dan manusia, dan yang kedua kita akan belajar tentang ide pokok. Untuk materi yang pertama tentang alat gerak hewan dan manusia, silahkan kalian perhatikan video Ustazah berikut ini. Hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya Vito. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang organ gerak hewan dan manusia. Tentu kalian masih ingat bahwa salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Lalu apa sih arti bergerak itu? Apakah teman-teman sudah tahu? Bergerak adalah berpindah tempat atau berubah posisi. Perubahan posisi yang terjadi bisa sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Kita pelajari lebih jauh lagi yuk teman-teman. Teman-teman, coba perhatikan aku dan kucingku ini. Kita sama-sama melakukan gerakan berjalan. Manusia dan hewan sama-sama menggunakan organ gerak untuk melakukan aktivitas seperti berjalan, berlari, melompat, memanjat, berenang, dan lain sebagainya. Dari tayangan tadi kita tahu teman-teman, ternyata alat gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat gerak pada hewan dan manusia terbagi menjadi dua, yaitu alat gerak pasif yang berupa tulang dan alat gerak aktif yang berupa otot. Tahukah kalian mengapa tulang disebut alat gerak pasif? Tepat sekali, tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak bisa bergerak dengan sendirinya. Sedangkan otot disebut alat gerak aktif karena ototlah yang menggerakkan tulang-tulang tersebut. Jadi, tulang dan otot saling kerjasama untuk membuat hewan dan manusia dapat bergerak dan melakukan aktivitasnya sehari-hari. Bagaimana teman-teman? Apakah sampai di sini kalian bisa memahami? Bagaimana anak-anak, kalian sudah menyaksikan video Ustazah? Sudah tahu apa saja alat gerak hewan dan manusia? Iya, betul sekali. Alat gerak hewan dan manusia ada dua, yaitu alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Alat gerak aktif berupa otot, sedangkan alat gerak pasif berupa tulang. Mengapa tulang disebut alat gerak pasif? Karena tulang tidak bisa bergerak dengan sendirinya. Mengapa otot disebut dengan alat gerak aktif? Karena otot yang menggerakkan tulang. Jadi, jika keduanya disatukan, alat gerak pasif dan alat gerak aktif, maka akan membentuk suatu sistem organ gerak manusia, sehingga akan menyebabkan manusia maupun hewan bisa bergerak, baik itu berjalan, melompat, berenang, maupun terbang. Untuk materi yang kedua, kita akan belajar bersama-sama tentang ide pokok. Apa itu ide pokok? Bagaimana cara kita menentukan ide pokok dalam suatu paragraf? Untuk lebih lengkapnya, silahkan kalian perhatikan penjelasan Ustazah berikut ini.
Menentukan ide pokok sebuah paragraf. Ide pokok atau gagasan pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Ide pokok disajikan ke dalam bentuk kalimat utama. Jadi, untuk dapat menentukan ide pokok sebuah paragraf, kamu dapat menemukan terlebih dahulu kalimat utama pada setiap paragraf. Setelah menemukan kalimat utama, kamu dapat mencari inti kalimat tersebut. Kalimat utama yang memuat ide pokok ini bisa berada di awal paragraf, di tengah paragraf, atau di akhir paragraf. Sekarang mari kita tentukan ide pokok pada bacaan organ gerak hewan dan manusia. Bacaan tersebut terdiri dari 5 paragraf. Kita akan menentukan ide pokok pada setiap paragraf. Paragraf pertama. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, bergerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Kalimat utama pada paragraf tersebut adalah kalimat pertama. Jadi, ide pokok pada paragraf pertama adalah salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Sedangkan kalimat kedua dan kalimat ketiga merupakan kalimat pengembang. Paragraf kedua. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Kalimat utama pada paragraf tersebut adalah kalimat pertama. Jadi, ide pokok pada paragraf tersebut adalah gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Sedangkan kalimat kedua merupakan kalimat pengembang. Paragraf ketiga. Organ gerak pada manusia dan hewan memiliki kesamaan. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada 2 macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Kerjasama antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Kalimat utama pada paragraf ketiga terletak pada kalimat pertama. Jadi, ide pokok pada paragraf ketiga adalah organ gerak pada manusia dan hewan memiliki kesamaan, yaitu tulang dan otot. Sedangkan kalimat kedua, ketiga, dan keempat merupakan kalimat pengembang. Paragraf keempat. Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Tanpa adanya alat gerak aktif yang mempengaruhi tulang, maka tulang-tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya. Walaupun merupakan alat gerak pasif, akan tetapi tulang mempunyai peranan yang besar dalam sistem gerak manusia dan hewan. Kalimat utama pada paragraf keempat terletak pada kalimat pertama. Inti dari kalimat pertama adalah tulang sebagai alat gerak pasif. Jadi, ide pokok paragraf keempat adalah tulang merupakan alat gerak pasif. Sedangkan kalimat kedua dan kalimat ketiga merupakan kalimat pengembang.
Paragraf kelima. Otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Pada saat otot yang menempel pada tulang bergerak, otot tersebut akan membuat tulang bergerak. Kalimat utama pada paragraf kelima adalah kalimat pertama. Inti dari kalimat pertama adalah otot merupakan alat gerak aktif. Jadi, ide pokok pada paragraf kelima adalah otot merupakan alat gerak aktif. Sedangkan kalimat kedua merupakan kalimat pengembang. Baiklah anak-anak, hari ini kita sudah belajar dua materi ya. Yang pertama materi tentang organ gerak hewan dan manusia. Yang kedua, kita sudah belajar tentang menentukan ide pokok. Apa itu alat gerak hewan dan manusia? Yakni alat gerak berupa alat gerak pasif dan alat gerak aktif yang sudah Ustazah jelaskan pada video sebelumnya. Sedangkan yang kedua, kita sudah belajar tentang ide pokok. Apa itu ide pokok? Ide pokok adalah kalimat utama atau gagasan utama dalam suatu paragraf. Supaya pemahaman kalian lebih mendalam, silahkan kalian kerjakan lembar kerja yang sudah Ustazah share di grup WhatsApp. Terima kasih untuk hari ini. Semoga ilmu yang Ustazah sampaikan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Tetap jaga protokol kesehatan, imunitas tubuh, dan jangan keluar rumah kalau tidak ada sesuatu yang mendesak. Terima kasih. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.